Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kedua ini dari kitab Al-Furqan Baina Awliya Ar-Rahman wa Awliya Syaitan, pembeda antara wali Allah dan wali Syaitan, yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Sudah kita sampaikan kemarin sedikit tentang muqaddimah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau memulai kitab Al-Furqan ini dengan al-basmalah sebagai bentuk yang mengikut kepada Al-Quran dan juga mengikuti jejak Rasul ketika menulis risalah-risalah atau surat-surat yang ditujukan kepada penguasa-penguasa pada waktu itu. Kemudian setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan muqaddimah yang berupa khutbatul hajah atau petikan penggalan dari khutbatul hajah yang merupakan khutbah pembuka yang selalu dibawa oleh Rasul SAW dan yang diajarkan Rasul kepada para sahabat beliau. Khutbatul hajah merupakan pembuka khutbah, pembuka pengajian yang selalu disampaikan oleh Rasul SAW dan sangat penting untuk seorang muslim memahami makna daripada kandungan khutbatul hajah tersebut. Sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin bagaimana kedudukan khutbatul hajah yang sangat berpengaruh dalam diri seorang sahabat yang bernama Dimad bin Sa'labah Al-Azdi, dan dengan dia mendengar khutbatul hajah dan kandungan isinya yang penuh dengan makna, maka beliau pun masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam Islam ini dikarenakan mendengar khutbatul hajah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sampaikan juga kemarin tentang sedikit makna alhamdulillah, ya, pujian atas Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan salah satu bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitab beliau Minhajul Qasidin bahwasanya syukur kepada Allah terangkai dari 3 hal, yaitu keyakinan dalam hati, meyakini bahwasanya semua nikmat, semua anugerah ini hanya dari Allah. Kemudian seorang muslim yang kedua memuji Allah dengan lisannya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah kepada manusia. Dengan bersyukur kepada Allah lewat lisan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan sudah kita sampaikan, kalau kita merenungkan kembali, kalau kita mau menggali kembali zikir-zikir atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, banyak sekali doa-doa dan zikir tersebut dipenuhi dengan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seorang hamba mulai dia bangun tidur sampai tidur kembali semua atas nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas nikmat dari Allah yang wajib disyukuri oleh seorang hamba. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, aku akan tambahkan nikmatku. Dan kalau kalian kufur kepada nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, pasti aku akan mengingatmu,
dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufuri nikmatku tersebut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau mentafsirkan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Kata Abdullah bin Mas'ud, arti haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya adalah an yuta'a fala yu'ta. Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Wa yushkaru fala yukfar, dan untuk Allah disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Wa an yulkara fala yunsa, dan Allah selalu diingat dan tidak boleh untuk dilupakan. Di antara makna takwa kepada Allah yaitu dengan kita banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan kita mensyukuri Allah lewat lisan kita. Sudah kita sebutkan kemarin, seorang muslim ketika dia selesai makan misalnya, maka Rasul mengajarkan kepada kita untuk kita bersyukur kepada Allah dengan kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi razaqani hadza. Ya Allah, ya aku memuji kepadamu, ya at'amani hadza, yang telah memberikan ya aku makan, wa razaqanihi, dan berikan aku rezeki, min ghairi haulin minni wala quwwah, yang tidak ada daya dan kekuatan ya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seorang muslim ketika berpakaian mengucapkan alhamdulillah juga. Demikian pula ketika dia memakai baju baru membaca ya alhamdulillah juga, Allahumma lakal hamdu. Demikian pula seorang muslim ketika mendapatkan suatu kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau melihat sesuatu yang menyenangkan beliau bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Demikian pula ketika beliau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau juga mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, inilah hidupnya seorang muslim, selalu bersyukur kepada Allah, selalu bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan segala bentuk kebaikan. Man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapatkan suatu kebaikan, ya, maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa mendapatkan selain dari itu, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Inilah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, di dalamnya penuh dengan bentuk ya ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi SAW menunjukkan kepada kita tentang kedudukan at-tahmid, berhamdalah, mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Nabi bersabda, alhamdulillah tamla'ul mizan, bahwa ucapan alhamdulillah ini yang kita ucapkan ini akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Mudah untuk kita ucapkan, ya. Namun sangat disayangkan berapa banyak di antara kita yang lalai untuk mengucapkannya. Ya. Kita setelah bangun tidur diperintahkan atau dianjurkan, disyariatkan untuk berhamdalah. Alhamdulillah di ahyana ba'da amatana wa ilahin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah Allah mewafatkan kita dengan tidur tadi, dan kepadanya lah kita akan dibangkitkan, dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hidupnya seorang muslim penuh dengan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun ya semua adalah nikmat anugerah dari Allah. Meskipun terkadang ada musibah yang menimpa kita, namun kalau kita renungkan kembali, nikmat Allah masih lebih banyak daripada musibah yang kita mendapatkannya. Ya, 24 jam ya nikmat dari Allah yang kita ya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan musibahnya beberapa saja. Ya, oleh karena itulah Nabi SAW ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau tetap mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan ini. Ya, alhamdulillah merupakan ya suatu zikir kepada Allah, merupakan suatu ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya untuk ditujukan kepada Allah, karena memang semua takdir, semua syariat Allah, semua perbuatan-perbuatan Allah semua adalah baik, maka wajib bagi seorang muslim untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasta'inuhu, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya perbuatan itu ada dua, perbuatan Allah dan perbuatan manusia atau perbuatan makhluknya. Perbuatan Allah semuanya baik, maka wajib untuk kita bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang kedua, perbuatan manusia. Perbuatan Allah semua baik, maka wajib untuk bersyukur kepada Allah, memuji Allah selalu. Adapun yang kedua, yaitu perbuatan manusia ada dua. Perbuatan yang baik dan perbuatan yang jelek. Perbuatan yang baik tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seorang muslim kecuali dengan pertolongan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dia selalu memohon pertolongan kepada Allah untuk dapat melaksanakan, mengerjakan amal soleh, mengerjakan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan oleh Nabi SAW zikir ya pada waktu sholat ya, entah di sini sebelum salam, kata para ulama ada khilaf. Yang kedua setelah salam, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, untuk berzikir kepadamu, untuk mensyukuri nikmatmu, dan untuk beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Seorang hamba selalu mohon pertolongan kepada Allah untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana juga Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersegeralah kalian, berantusiaslah kalian, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah kalian untuk berbuat yang bisa mendatangkan manfaat di dunia maupun di akhirat, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak boleh dia bertawakal kepada dirinya. Seorang muslim tidak boleh dia mengandalkan dirinya bagaimanapun kekuatannya, bagaimanapun kecerdasannya. Ya, karena semuanya tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali dengan takdir, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kata para ulama rahasia digandengkannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ibadah seorang muslim tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali dengan isti'anah. Seorang muslim memohon pertolongan dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah diperintahkan untuk kita selalu memohon pertolongan kepada Allah di dalam segala bentuk keadaan kita, susah maupun senang, kita wajib untuk mohon pertolongan kepada Allah. Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Apabila engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim sekali lagi selalu menggantungkan hatinya kepada Allah, selalu menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu lah engkau berharap memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perbuatan seorang hamba tidak akan mungkin bisa dia lakukan yang baik kecuali dengan pertolongan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nastahdihi. Di sini ada tambahan, dan kami mohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam taklif oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali bahwasanya kata-kata nastahdi ini tidak termasuk dalam bentuk khutbatul hajah. Makanya kita kemarin sudah katakan khutbatul hajah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini memang tidak sama persis dengan riwayat-riwayat hadis. Namun secara global inilah bentuk khutbatul al-hajah. Di antara di sini disebutkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, qala Syekhuna Al-Allamah Al-Albani, berkata guru kami Al-Allamah Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Sahih Targhib wa Tarhib, yazidu ba'dul khutabah huna wa nastahdi. Sebagian para khatib ketika membawakan khutbatul al-hajah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu, itu ada tambahan nastahdi. Wala aslaha fi hadhihi khutbatil karimah. Padahal kata-kata nastahdi itu kita mohon petunjuk kepada Allah, memang maknanya benar, kita mohon petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Namun kalau untuk khutbatul hajah ini tidak pernah dipakai oleh Rasulullah SAW kata-kata nastahdi. La aslaha fi hadhil khutbah al-karimah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kata-kata nastahdi tidak ada asalnya dalam khutbatul al-hajah ini. Fi syai'in min turuqihi allati kuntu jama'tuha an Nabi sallallahu fi risalatin, yang mana Syekh Al-Albani rahimahullah telah menulis sebuah kitab atau kutip kecil tentang khutbatul hajah, dan beliau di situ menggabungkan semua riwayat-riwayat tentang khutbatul hajah. Dan kata beliau ada 6 sahabat yang meriwayatkan tentang khutbatul hajah tersebut, dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan ada kata-kata nastahdi. Maka kalau seorang khatib atau seorang mudaris, seorang guru
atau seorang yang mau membuka pengajiannya atau kajiannya atau seminarnya misalnya dengan khutbatul hajah ini, maka tidak perlu untuk mengucapkan nastahdi. Cukup mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh tanpa ada kata-kata nastahdi, karena memang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dikatakan wa nastaghfiruh. Setelah mohon pertolongan kepada Allah, maka seorang muslim juga diperintahkan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Sudah kita katakan tadi, perbuatan Allah semuanya baik, maka perlu untuk disyukuri, dipuji. Adapun perbuatan manusia ada dua, yang baik maupun yang jelek. Yang baik, manusia memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa istiqamah di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang jelek, maka seorang muslim diwajibkan untuk beristighfar. Ketika berbuat dosa, yakin bahwasanya dia diwajibkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Dan di antara bentuk tobat yaitu dengan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cirinya seorang muslim sejati. Allah berfirman tentang ciri orang beriman sejati tadi, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru dzunubihim walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Adapun orang yang beriman, ketika mereka berbuat kekejian dan dia mendolimi dirinya sendiri dengan berbuat maksiat, berbuat dosa, maka dia selalu mengingat Allah. Kemudian dia beristighfar, wastaghfaru lidzunubihim, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanjutkan perbuatan maksiat tersebut, dan dia pun mengetahui. Seorang muslim ketika berbuat kemaksiatan wajib untuk dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula cukup ketika dia berbuat kejelekan. Memang istighfar secara asal digunakan untuk seorang muslim ketika dia berbuat kejelekan. Namun demikian pula ketika dia berbuat kebaikan, ketika dia berbuat ibadah atau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar bukan hanya untuk ketika selesai berbuat kejelekan, namun demikian pula ketika berbuat kebaikan. Di antaranya ketika seorang muslim selesai sholat fardu, Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan oleh seorang sahabat beliau, Sauban radhiyallahu anhu, seorang pembantu beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW idza insarafa min sholati istaghfara salasan. Kata Sauban radhiyallahu anhu, dahulu Rasul SAW selesai sholat fardu, beliau beristighfar 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan oleh para ulama, apa hikmah dibalik istighfarnya Nabi atau istighfarnya seorang muslim selesai sholat fardu, padahal dia berbuat kebaikan, tidak berbuat kejelekan. Mengapa kok ada syariat istighfar? Memang sebetulnya cukup untuk kita mengetahui Rasul itu istighfar 3 kali kita lakukan, meskipun kadang kita nggak tahu hikmahnya. Namun kalau kita mengetahui hikmahnya, maka lebih memantapkan kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama, di antara rahasia istighfarnya seorang muslim 3 kali selesai salat fardu, yaitu untuk membasmi, untuk menghilangkan segala bentuk rasa ujub di dalam diri seorang muslim ketika dia selesai salat fardu tersebut. Terkadang syaitan tidak pernah rela untuk seorang muslim beribadah kepada Allah. Ketika mungkin awalnya dia bisa ikhlas sampai akhirnya, namun setelah salat mungkin ada rasa riya, ingin dipuji oleh manusia, ada rasa bahwanya dia termasuk ahli surga, dia termasuk orang yang suci dan seterusnya. Maka dengan istighfar inilah seorang muslim akan memerangi sikap ujub yang ada dalam dirinya ketika selesai dia berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim dibandingkan nikmat Allah sangat amat jauh. Oleh karena itulah jangan pernah untuk kita merasa kita telah banyak berbuat kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini termasuk salah satu pembatal ibadah kita. Allah berfirman, "Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Dan janganlah kalian batalkan, gugurkan sedekah atau amal ibadah kalian dengan alman. Alman artinya dengan kita merasa meyakini kita telah berbuat baik kepada Allah, telah memberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal justru kita langsung meyakini semua ini adalah nikmat dari Allah. Kita bisa beribadah, kita bisa berduduk di majelis taklim, ini adalah
nikmat dari Allah, hidayah dari Allah. Tanpa hidayah, tanpa taufik dari Allah, tidak akan mungkin kita bisa melakukannya. Bukan malah kita meyakini kita telah memberi nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa membatalkan ibadah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita perhatikan, dengan kita beristighfar, kita harus meyakini bahwasanya meskipun kita telah beribadah kepada Allah, melakukan ibadah salat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, ini masih banyak kekurangan dalam ibadah salat kita. Jangan pernah kita meyakini pasti salat kita diterima oleh Allah, tidak. Ya, para sahabat pun mereka masih merasa sangat kurang ibadah mereka. Ibadah mereka tidak semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana para sahabat Rasul SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh ulama tabi'in, bahwasanya ya, kita mendapati 30 dari para sahabat Rasulullah semuanya takut akan kemunafikan. Umar bin Khattab takut kemunafikan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya satu sujudku diterima oleh Allah, pada waktu itu juga aku menginginkan untuk Allah mewafatkan diriku. Ya. Seorang muslim harus yakin ibadah yang dia lakukan masih banyak kekurangannya. Salatnya misalnya, ya, mungkin ada perasaan untuk dipuji oleh manusia, perasaan untuk dia ingin disanjung oleh manusia, atau masih banyak kekurangan dalam gerakan-gerakannya karena tidak mengikuti jejak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Mungkin ada dalam gerakan-gerakan kita, ucapan-ucapan bacaan kita yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Maka perlu untuk kita beristighfar akan kekurangan daripada ibadah kita tersebut. Ini di antara hikmah kenapa seorang muslim beristighfar 3 kali selesai salat fardu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, mensyariatkan seorang yang selesai melaksanakan ibadah haji, ya, untuk dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Ya, dan bertolaklah, ya, dari tempat manusia mereka bertolak, yaitu dari Muzdalifah. Setelah mereka melakukan wukuf di Arafah, melakukan mabit di Muzdalifah, kemudian mereka juga mabit di Mina pada ayyamut tasyrik, ya, maka pada waktu itulah manusia disyariatkan untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya, karena mungkin masih banyak kekurangan pada waktu ibadah haji tersebut yang dilakukan oleh manusia, baik daripada kekhusyuannya. Mungkin pada waktu dia mau berangkat haji, dia mengingatkan agar dipanggil oleh Pak Haji misalnya, atau mungkin dalam ibadah hajinya dia masih banyak kekurangan dalam mengikuti jejak Rasul SAW. Pada Rasul mengatakan, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku pelajaran ibadah haji tersebut. Ya, oleh karena itulah di sini saya nukilkan ucapan seorang ahli tafsir, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, yang menjelaskan apa yang kita telah sampaikan tadi. Beliau ketika mentafsirkan ayat dalam surat Al-Baqarah tadi tentang masalah istighfarnya seorang yang selesai ibadah haji, beliau Syekh Abdurrahman bin As-Sa'di rahimahullah, dan insyaallah kita berusaha setiap ayat-ayat Al-Quran itu kita pahami sesuai dengan pemahaman yang telah beliau sampaikan dalam kitab beliau Tafsir Karimur Rahman. Ya, tafsir ini tafsir yang sangat bagus, ya, yang sangat simpel, singkat namun padat isinya, dan dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, salah seorang ahli hadis di kota Madinah, bahwasanya Tafsir Karimur Rahman ini sebuah kitab tafsir yang tidak pernah terlepas dari pegangan para ulama ataupun orang-orang yang awam. Artinya buku ini, kitab tafsir ini meskipun sangat singkat namun penuh dengan ilmu, dan juga akidahnya akidah yang sahihah dan penuh dengan ilmu yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu kata beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bahwasanya tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini selalu dibutuhkan oleh para ulama dan juga semua kalangan. Beliau mengatakan tentang tafsir ayat tadi tentang masalah haji, "Fal istighfar lil khalali al-waqi' minal abdi." Seorang muslim ketika beristighfar ketika selesai ibadah itu untuk menutupi kekurangan celah yang terjadi pada waktu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ada ibadatihi wa taksiri fiha. Ya, seorang hamba sekali lagi wajib meyakini ibadahnya masih banyak kekurangan. Maka perlu untuk dia menutupinya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zikrullah syukrullah ala in'amihi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah." Setelah ayat itu Allah mengatakan, apabila kalian selesai melaksanakan ibadah haji,
maka berzikirlah kepada Allah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, mana zikir kepada Allah yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini serupa dengan makna khutbatul hajah. Ada alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat kita bisa beribadah kepada Allah. Demikian pula kita beristighfar atas kekurangan daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Wa zikrullah syukrullah ala amini. Zikir kepada Allah maksudnya di sini adalah bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Alaihi bitaufiq, yang telah menganugerahkan kepadanya at-taufiq. Lihadil ibadah al-azimah wal minnatil jasimah. Ya, zikir kepada Allah maksudnya syukur kepada Allah atas nikmatnya terhadap orang tersebut dengan dia diberikan taufik untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah yang lainnya yang sangat agung. Wa hakadha yanbaghi lil abdi kullama faragha min ibadatihi an yastaghfirallah anit taksir. Oleh karena itulah selayaknya bagi seorang hamba ketika selesai melaksanakan suatu ibadah untuk dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan daripada ibadah-ibadah tersebut, ya. Oleh karena itulah Nabi SAW banyak beristighfar, ya. Satu sekali Rasulullah SAW beristighfar selama sehari semalam, ya. Di antara maknanya untuk kita mengetahui masih banyak kekurangan di dalam ibadah kita. Kalau Rasulullah SAW saja, ya, manusia yang paling mulia, yang ibadahnya paling khusyuk, paling ikhlas, ya, nah masih perlu istighfar, apalagi kita. Wa yashkuruhu ala taufiq. Ya, dan demikian pula ketika selesai ibadah dia wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik yang diberikan Allah kepadanya. La kaman yara annahu qad akmalal ibadah. Jangan pernah meyakini sebagaimana orang yang sombong, yang tongkak, yang mengatakan, yang meyakini dirinya telah sempurna dalam ibadahnya. Wa man nabiha ala rabbi, bahkan naudzubillah dia merasa telah memberikan nikmat kepada Allah dengan ibadah tersebut, padahal Allah tidak butuh dengan ibadah hamba-hamba tersebut. Wajah lahu mahallan wa manzilatan rafi'atan, ya, bahkan dia menganggap telah menaikkan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Fa hadha haqiqun bil maqti wa raddil amal. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwasanya kalau orang itu ujub merasa telah beri nikmat kepada Allah, maka inilah yang mendatangkan murka Allah dan akan menyebabkan amal perbuatannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama anal awwal haqiqun bil qabul wa taufiq li a'malin ukhra. Adapun yang pertama tadi, yaitu dengan seorang hamba beristighfar selesai salat fardu, selesai haji, setelah ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian dia bersyukur kepada Allah atas nikmat taufiknya tersebut, maka inilah, ya, yang akan mendatangkan taufik Allah untuk dia terus bisa istiqamah di atas ibadah, dan dia akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, unwanus sa'adah. Tadi disebutkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dan beristighfar atas dosa yang dia lakukan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba, bila mengatakan di antara unwanus sa'adah, ciri kebahagiaan atau tanda kebahagiaan atau miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan itu ada 3 kata beliau, yaitu yang pertama idza u'tiya syakara, apabila seorang hamba diberikan nikmat Allah dia bersyukur. Wa idza ubtuliya sabara, apabila dia diberi cobaan, musibah, ujian, cobaan, maka dia bersabar atas musibah tersebut. Dan yang ketiga, idza adnaba istaghfara, dan apabila dia berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, dia beristighfar kepada Allah. Inilah unwanus sa'adah, bersyukur, bersabar, dan beristighfar kepada Allah, dan itu ada di antaranya dalam kandungan khutbatu al-hajah ini. Kemudian wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Di sini kata para ulama bahwasanya seorang muslim setelah dia bertobat kepada Allah dari perbuatan dosanya, dia wajib untuk merasa dirinya tidak pernah lepas dari ancaman berbuat kemaksiatan, baik dari waswas syaitan ataupun dari kejelekan yang ada di dalam jiwanya. Karena disebutkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran bahwa jiwa manusia itu ada 3 sifatnya. Yang pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang selalu tenang dalam beribadah kepada Allah, jiwa yang selalu mutmainnah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dalam istiqamah di atas tauhid, di atas ittiba' sunnah. Yang kedua, an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang selalu menyuruh manusia untuk berbuat kejelekan. Dan inilah yang kita berlindung kepada Allah darinya, sebagaimana dalam
khutbatul hajah ini, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita, yaitu an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang selalu mendorong manusia berbuat kejelekan. Dan yang ketiga, an-nafsu al-lawwamah, yaitu jiwa yang selalu mencela, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tiga jiwa tadi, sebagaimana dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian dalam surat Yusuf Allah berfirman tentang al-ammaru bisu, ya, innan nafsal ammaratun bisu. Demikian pula yang ketiga Allah berfirman, fala uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah, ya. Tiga jiwa ini telah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an. Adapun jiwa yang lawwamah, yang mencela ini, yaitu kalau ada jiwa yang mutmainnah berbuat kebaikan, terkadang dicela. Terkadang jiwa seorang mukmin ketika dia berbuat kejelekan, dia mencela kejelekan tersebut, ya. Adapun yang dimaksud di dalam hadis ini atau khutbatul hajah ini, kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari jiwa yang selalu menyuruh kepada kejelekan. Meskipun kita sudah beristighfar, bertobat kepada Allah, jangan pernah kita merasa aman dari gangguan syaitan dan dari gangguan jiwa kita yang selalu menyuruh kepada kejelekan. Kemudian wa min sayyiati a'malina, dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan amal perbuatan kita. Setelah jiwa itu memiliki perangai al-ammaratu bisu, menyuruh kepada kejelekan, maka yang terjadi adalah perbuatan jelek yang dilakukan oleh manusia tersebut. Ataupun juga kata para ulama, wa min sayyiati a'malina, maknanya kita berlindung kepada Allah dari musibah, dari azab yang disebabkan oleh perbuatan jelek kita tersebut. Di sini di antara ucapan para ulama bahwasanya kejelekan itu datangnya dari hamba itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, kul kullu min indillah. Dan apa yang menimpa atasmu dari kebaikan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menimpa dirimu dari kejelekan, dari kemaksiatan, ya, dari musibah, azab, itu semua sebabnya atas perbuatan dosa-dosa. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa yang menimpa diri kalian dari musibah, sebabnya adalah dosa-dosa kalian. Adapun takdir Allah semuanya baik, namun yang jelek adalah perbuatan manusia dan, ya, apa yang telah dibisikkan oleh jiwa-jiwa manusia tersebut daripada kejelekan. Kemudian, man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mudhillalah, tidak ada yang bisa menyesatkan dirinya. Semuanya ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang muslim merenungkan kembali khutbatul hajah ini, hatinya insya Allah akan selalu tenang. Dia akan selalu bergantung kepada Allah. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah, pertolongan dari Allah, ampunan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan haruslah diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak yang bisa menyesatkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalnya paman beliau Abu Thalib dalam keadaan musyrik, padahal Nabi menginginkan untuk dia mendapatkan hidayah. Namun Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Hidayah semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak serta-merta Allah memberikan hidayah kecuali bagi mereka yang telah menelusuri jalan-jalan hidayah tersebut. Di dalam alam semesta ini ada hukum sebab akibat. Hidayah akan Allah berikan kepada mereka-mereka yang betul-betul mencarinya. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan di antara cara untuk mencari, untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendapatkan petunjuk.
Kalau kita mau mendapatkan petunjuk, yang pertama di antaranya dengan kita ittiba' sunnah, mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam segala bidang agama ini. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, jihadnya, dakwanya, pasti kita akan mendapatkan petunjuk. Demikian pula kita mengikuti jejaknya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika manusia itu mau mengikuti, beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Mau mendapatkan petunjuk, ikuti jejak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala bidang agama ini. Demikian pula, ya, kalau kita mau mendapatkan petunjuk, wajib untuk kita istiqamah di atas tauhid. Tauhid yang murni, yang tidak dikotori oleh kesyirikan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, maka baginya keamanan di dunia ini dan di akhirat pula, dan dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mendapatkan petunjuk, yang pertama bertauhid kepada Allah, kemudian mengikuti jejak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan as-siratal mustaqim, jalan petunjuk. Kata Imam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jalan petunjuk adalah jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau petunjuk, betul-betul Allah memberikan hidayah kepada kita, maka wajib di samping kita berdoa selama kita sholat ihdinas siratal mustaqim, kita juga berusaha mengikuti jejak para sahabat, belajar bagaimana akidahnya para sahabat, belajar bagaimana ibadahnya para sahabat dan juga ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar betul-betul kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka fala mudhillalah, tidak ada yang bisa memberikannya kesesatan atau menyesatkannya. Kemudian wa man yudlil fala hadiyalah. Demikian pula sebaliknya, kalau Allah sudah menyesatkan ya seorang hamba, kalau Allah sudah menjadikan seorang hamba menyimpang dari jalannya, maka fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ya, sekali lagi semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk kita selalu menggantungkan diri kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, katakanlah Nabi Muhammad, Qulillahumma, ya Allah, malikal mulki, rajanya diraja, Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan kerajaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah semua kebaikan, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah hidupnya seorang muslim, selalu bergantung kepada Allah dan selalu betul-betul mengharapkan ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Sebagaimana tadi, hidayah Allah berikan kepada orang-orang yang mencari jalan petunjuk tersebut. Demikian pula Allah tidak akan mungkin menyesatkan kecuali orang tersebut yang memulai menyesatkan dirinya. Ya, Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang berhak untuk mendapatkan kesesatan, siapa yang berhak mendapatkan keimanan dan siapa yang berhak untuk mendapatkan kekufuran. Kesesatan Allah akan berikan kepada mereka-mereka yang telah menyimpang dari ajaran at-tauhid, dari ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dari ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, selain jalannya para sahabat Rasul SAW, maka nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejeleknya tempat kembali. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka berpaling, Allah palingkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu memang ada hukum sebab akibat. Tidak mungkin Allah langsung menyesatkan seorang tersebut, karena memang Allah sekali lagi Maha Adil. Tidak mungkin Allah mendolimi seorang hambanya sedikit pun. Dia tidak memberikan hidayah kecuali bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, menelusuri jejak tauhid, mengikuti petunjuk Rasul dan para sahabatnya.
Dan tidaklah mungkin Allah menyesatkan kecuali bagi mereka-mereka yang telah menyimpang dari ajaran agamanya, yang telah berbuat kesyirikan, yang telah berbuat kebid'ahan. Kemudian setelah ditegakkannya hujjah, dia tetap mengikuti kesyirikan dan kebid'ahannya tersebut, maka Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari agama Allah, dari tauhid dan ittiba' sunnah, maka Allah palingkan kemana dia berpaling. Kalau Allah sudah menyesatkannya, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Petunjuk itu bukan di tangan wahai Nabi Muhammad, akan tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Oleh karena itulah jangan coba-coba untuk kita berpaling dari agama Allah. Jangan coba-coba untuk kita berpaling daripada tauhid, daripada sunnah Rasul SAW. Kalau kita sudah berpaling, kemudian Allah menimpakan kepada kita kesesatan, maka bagaimanapun kita berusaha, tetap Allah akan menyesatkan kita kalau betul-betul kita sudah tidak mau lagi berpegang teguh dengan akidahnya Rasul, akidahnya para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini setara dengan apa yang telah kita ucapkan dari zikir setelah selesai sholat. Kita berzikir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, kalau Engkau telah memberikan, tidak ada yang bisa mencegahmu, dan kalau Engkau mencegah, tidak ada yang bisa memberi. Karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita betul-betul meyakini semuanya itu dari Allah, maka tenang hidup kita. Tidak perlu kita takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak perlu untuk kita mengharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada musibah menimpa kita, itu semuanya dari Allah, dan insya Allah semuanya akan baik kalau kita mau beriman kepada takdir Allah. Kita semua pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian khutbatul hajah yang petikannya ini ditutup dengan asy-syahadatan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwasanya dalam lafaz hadis Rasul SAW itu kebanyakan atau banyaknya syahadatan dengan lafaz asyhadu, bukan nasyhadu. Saya bersaksi, bukan kami bersaksi. Karena memang persaksian ini harus disaksikan sendiri atau harus dipersaksikan sendiri oleh orang tersebut. Tidak perlu pakai nasyhadu. Oleh karena itulah kalau kita memakai khutbatul hajah, cukup kita memakai asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika dan tidak memakai nasyhadu. Adapun yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah di sini ini kurang tepat, sesuai yang tidak sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi ini secara global khutbatul hajah yang disampaikan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kemudian beliau melanjutkan khutbah pembuka kitab Al-Furqan ini dengan mengatakan arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ini merupakan penggalan atau petikan ayat dalam surat Al-Fatah ayat 28 yang artinya kalau mau kita sambung dengan ayat sebelumnya, Allah berfirman huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk dia menangkan agama tersebut atas semua agama yang ada, dan cukuplah Allah sebagai pemberi saksi atau sebagai saksinya. Hal ini ada atau ayat seperti ini ada 3 tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah At-Taubah 33 dan juga surat As-Saff ayat yang ke-9. Yang mana intinya di dalam ayat tersebut Allah ingin menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasannya kalau kaum muslimin mau mendapatkan kemuliaan, kalau kaum muslimin mau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya tadi harus mengikuti al-huda wa dinil haq. Allah tadi berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, untuk dia menangkan di atas semua agama yang ada. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, arti daripada al-huda, Allah mengutus nabinya dengan al-huda petunjuk, yaitu dengan al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Adapun agama yang hak adalah al-amal saleh. Kata beliau, kalau kaum muslimin mau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas semua umat manusia yang ada, di atas semua umat-umat kafir yang ada, maka syaratnya kata beliau ada 2, al-ilmu nafi' wal amal saleh. Wajib bagi kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan al-ilmu nafi', tentunya ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat,
adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka pun mengamalkan amal soleh tersebut, mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Ya, mungkin kalau seorang aklani, orang yang suka mengandalkan akal, bagaimana mungkin bisa menang hanya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh? Ya, kita yakini Allah wala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Meskipun mungkin perekonomian kaum muslimin itu lemah, meskipun mungkin persenjataan kaum muslimin itu sangat kurang, kaum muslimin sangat lemah dalam segala hal, kecuali dalam masalah akidah dan masalah iman serta masalah amal saleh, insyaallah pertolongan Allah akan turun kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Jika kalian mau bersabar dan bertakwa kepada Allah, kemudian kalian diserang, dikepung oleh musuh dari segala arah, Allah akan menurunkan 5.000 malaikat untuk menolong kalian, dan malaikat tersebut diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidum syai'a. Apabila kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya, tidak akan mungkin mencelakakan kalian, tidak akan mungkin memadatkan kalian makan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana Allah menolong orang-orang jahiliyah ketika Abraha menyerang mereka. Mereka tidak mungkin bisa melawan pasukan Abraha yang sangat kuat. Namun kalau Allah menginginkan untuk memenangkan sebagian kelompok, meskipun sangat minim jumlahnya, sangat kurang persenjataannya, ekonominya dan sebagainya, Allah pasti mampu untuk melakukannya, dan Allah hancurkan pasukan Abraha tersebut. Demikian pula kalau kita ingat sebagaimana kita sampaikan pada pelajaran Al-Fiqhul Akbar ketika turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, setelah beliau sanggup untuk membunuh Dajjal, kemudian Allah membangkitkan, Allah memunculkan Ya'juj wa Ma'juj yang bisa membantai semua manusia di atas muka bumi ini. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk mengajak kaum muslimin naik ke atas bukit Tur. Kemudian pada waktu itulah Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghancurkan pasukan atau kabilah Ya'juj wa Ma'juj tersebut yang tidak ada tandingannya di atas muka bumi ini. Namun Allah dengan pertolongannya, Allah sanggup untuk menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj tersebut dengan menurunkan ulat-ulat yang bisa membunuh Ya'juj wa Ma'juj dalam satu malam yang sangat singkat tersebut. Artinya Allah ala kulli syai'in qadir, tidak bisa untuk kita selalu menalar semua yang ada di dalam nas Al-Quran. Cukup seorang muslim kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah dengan berpegang dengan ilmu nafi dan amal saleh, maka Allah liyudhhirahu ala dini kulli, pasti akan memenangkan pasukan kaum muslimin meskipun mereka sangat minim kekuatannya dibandingkan kekuatan kaum al-kuffar. Wa kafa billahi syahida, maka cukuplah Allah sebagai saksinya. Kalau Allah sebagai saksinya, kalau Allah sudah memberikan janjinya, cukup kita memegang janji Allah. Dan yang penting permasalahannya, apakah kita sudah mau menolong agama Allah, atau kita sudah mengamalkan al-ilmu nafi atau tidak. Ini permasalahannya. Namun kalau kita sudah melakukannya, yakinilah innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira. Allah mengutus Nabi SAW di antara hari kiamat atau sebelum datangnya hari kiamat, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, dan Allah menjadikan, mengutus beliau sebagai penyuruh kepada Allah dengan seizinnya, dan Nabi SAW adalah sirajan munira, pelita yang menerangi. Ini juga merupakan petikan dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Ahzab 45-46. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu. Ada 5 fungsi atau tugasnya Nabi SAW. Yang pertama, dalam ayat tersebut dikatakan syahidan, Rasul sebagai saksi, yaitu pada hari kiamat Nabi akan bersaksi kepada Allah atas perbuatan manusia yang ada di atas muka bumi ini. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman,
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan umat Islam umat yang pertengahan agar mereka menjadi saksi atas umat-umat sebelum mereka dan Rasul sebagai saksi atas kalian. Ini fungsinya Rasul yang pertama sebagai saksi atas semua umat manusia. Kemudian yang kedua, tugasnya Rasul sebagai basyiran, pemberi kabar gembira. Memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan yang mengikuti jejak beliau. Rasul SAW bersabda misalnya sebagai bentuk kabar gembira dan juga sekaligus sebagai pemberi peringatan. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Ini kabar gembira dari Rasul SAW, kecuali yang enggan masuk surga. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Siapa yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, man ata'ani dakhulal jannah wa man ata'ani faqad aba. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti jejakku, mengikuti ajaranku, dialah yang masuk surga. Dan barang siapa yang maksiati diriku, dialah yang enggan untuk masuk surga. Ini Rasul sebagai pemberi kabar gembira bagi yang mau mengikuti jejak beliau dan sebagai pemberi peringatan bagi mereka yang menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul tugasnya diantaranya wada'iyan ilallah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyeru kepada at-tauhid. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku yang lurus, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Cirinya Rasul SAW yaitu selalu berdakwah kepada Allah, kepada tauhidullah. Untuk manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ayat ini melarang seorang dai untuk dia menyeru manusia kepada dirinya sendiri. Atau dalam kata lain, untuk dia menyeru kepada golongannya, untuk dia menyeru kepada partainya. Kalau mau berdakwah, berdakwahlah ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah, bukan menyuruh manusia untuk fanatik, untuk memilih partainya. Namun memilih berjalan di atas jalannya Allah dan jalannya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ana wa man ittaba'ani. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Cirinya Rasul dan para pengikut Rasul berdakwah kepada Allah, menyuruh kepada Allah di atas ilmu. Ana wa maitabani. Kalau kita mau mengikuti jejak Rasulullah SAW, maka berdakwahlah kepada tauhid, jangan berdakwah menyuruh kepada fanatik, kepada kita sendiri atau kepada golongan kita, namun serulah manusia kepada Al-Qur'an Sunnah, kepada tauhidullah. Kemudian biidznihi, dan Rasulullah SAW berdakwah dengan seizin dari Allah, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, di antara tugasnya Rasul yaitu sirajan munira, Rasul SAW menjadi pelita penerang bagi umat manusia untuk mereka kembali kepada ajaran tauhid, untuk mereka betul-betul kembali kepada cahaya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terjadi pada zaman para sahabat ketika mereka dalam keadaan jahiliyah, semuanya gelap gulita. Maka ketika diutusnya Rasul SAW, sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasul datang kota Madinah, rasanya Madinah terang benderang dengan kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mendatangkan pelita yang menunjuki manusia kepada cahaya tauhid dan kepada cahaya sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu taala wa aqu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.